Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau menghampiri Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan, kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Bersama-sama mengatakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya.
Engkau baik Tuhan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Engkau ada bersamaku, haleluya. Bersamaku di setiap musim.
Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan minggu ini kita akan dengarkan sebahagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kalau pada saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah Engkau atas kami, sampaikanlah apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami. Dan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita sekalian membuka dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 dan ayat yang ke-12, demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dari bacaan kita hari ini, saya mengangkat satu perikop buat kita adalah hidup adalah sebuah pertandingan. Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita bahwa hidup kita ini adalah suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman yang akan merebut hidup yang kekal, mahkota yang abadi. Berbicara tentang pertandingan, saudaraku sekalian, orang yang bertanding, yang masuk dalam gelanggang pertandingan, apakah itu pertandingan bola, ataukah itu pertandingan lari jarak jauh, yang pasti saudaraku, setiap bertanding, setiap olahragawan harus mengikuti aturan main dalam setiap pertandingan. Mereka harus bertanding secara baik dan sportif, bukan rusuh, bukan curang. Harus bertanding dengan baik. Sebab ketika para olahragawan yang sedang bertanding itu bertanding dengan curang, maka akan ada peringatan kartu kuning. Itu merupakan peringatan supaya dia bertanding lebih baik lagi. Tetapi kalau dia tetap bertanding dengan kasar, curang, maka dia akan diberi kartu merah, yaitu tidak diperbolehkan lagi ikut bertanding. Dikeluarkan dalam gelanggang pertandingan. Dia dianggap gagal, dia dianggap tidak layak untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan bagi tiap-tiap para pemenang, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen. Dalam hidup ini kita sedang bertanding. Namun pertandingan kita adalah pertandingan iman yang akan merebut hidup yang kekal, yang dijanjikan Allah bagi setiap orang yang menang dalam pertandingan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pertandingan itu ada garis start, ada garis awal, dan garis akhir yang disebut garis finish. Demikian juga dalam hidup kita ini ada garis awal dan garis finish. Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, itulah garis awal dalam hidup kita.
kita masuk pada garis awal, garis start. Kita memulai pertandingan. Tetapi ketika manusia sudah meninggalkan dunia ini, atau meninggal, maka dia akan masuk pada garis akhir atau garis finish, saudara. Sebab itu, saudaraku sekalian, dalam perjalanan hidup ini tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan garis akhir itu. Tidak ada seorang yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu garis akhir hidup kita, garis finish kita. Apakah masih lama, masih panjang, ataukah sudah dekat? Kita tidak tahu. Sebab hidup ini suatu misteri yang tidak tahu sampai kapan garis finish akhir kita. Meskipun semua kita harus mencapai garis finish itu, maka kita harus tetap bertanding dengan sportif, bertanding dengan baik. Semua orang akan mencapai garis finish. Hanya yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah kita disebut sebagai pemenang atau kalah dalam bertanding? Maka akan ada penentuan yang akan Tuhan sampaikan bagi setiap orang-orang yang menang dalam bertanding, saudaraku sekalian. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ingin kita capai adalah bukan supaya kita bisa lebih cepat sampai kepada garis akhir itu, tapi bagaimanakah kondisi kita, bagaimanakah keadaan kita pada waktu kita mencapai garis akhir itu. Itulah yang akan menentukan kita disebut pemenang atau kalah dalam bertanding. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, saya pernah dengar satu cerita perlombaan naik sepeda dari Beijing ke Cina. Itu perlombaan jarak jauh yang menempuh waktu hampir 2 bulan. Dan saudara tahu berapa jauhnya? Lebih dari 200.000 kilometer. Mereka bukan bagaimana supaya mereka lebih cepat sampai kepada garis akhir itu, tetapi bagaimana keadaan mereka sampai di garis akhir itu. Bagaimana kondisi mereka sampai pada garis akhir itu, itulah yang akan menentukan mereka pemenang atau kalah. Sebab itu, saudaraku sekalian, dalam hal kerohanian kita juga ada banyak hambatan, rintangan yang mencoba-coba menghadang kita. Iblis berusaha mencoba menjatuhkan kita, mencoba menggeser kita supaya keluar dari iman kita kepada Tuhan, sehingga kita kalah dalam bertanding. Banyak orang gugur, saudaraku sekalian. Banyak orang tidak menjadi pemenang karena mereka gugur dalam pertandingan iman. Sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus lebih lagi sungguh-sungguh, lebih dekat, lebih setia, berlatih dalam pertandingan iman untuk merebut hidup yang kekal dalam hidup kita, saudaraku sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam pertandingan ada hadiah yang disediakan bagi para pemenang. Ketika satu kota atau satu negara mengutus orang-orangnya untuk bertarung atau bertanding dalam
dalam dunia olahraga. Dan ketika mereka memenangkan pertandingan itu, satu kota atau satu negara bisa merayakan kemenangan. Mereka akan mengelu-elukan. Mereka akan bersukacita, bergembira, berpesta. Mereka akan mengharak-harak. Dan mereka bersukacita karena utusan dari negara itu bisa memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi kalau utusannya itu kalah, nah ini, mereka itu dianggap gak baik. Mereka dianggap sesuatu yang kurang berkenan, saudaraku sekalian. Nah demikian kita sebagai orang percaya ketika kita memenangkan pertandingan iman kita, maka Tuhan bersukacita dan malaikat-malaikat Allah di sorga bersukacita menyambut kita. Karena kita memenangkan pertandingan iman untuk mencapai hidup yang kekal, saudaraku sekalian. Sebab itu saudaraku, bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertandingan itu? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah kita harus menanggalkan segala beban dosa kita. Jadi untuk memenangkan pertandingan iman, yang pertama kita harus tanggalkan segala beban dosa kita. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi untuk memenangkan pertandingan, langkah pertama kita harus tanggalkan segala beban dosa kita. Saudaraku sekalian, kalau ada orang yang sedang bertanding, dia membawa rangsel yang di dalamnya banyak beban, banyak pakaian, maka dia akan menyulitkan dia untuk bergerak secara bebas. Dia tidak bisa berlari dengan cepat. Dan saya percaya wasit pun tidak akan mengizinkan dia masuk. Kalau dia membawa beban itu, dia harus menanggalkan segala bebannya itu, meletakkan beban itu, supaya dia bisa bertanding dengan baik. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan padamu. Segala beban kita letakkan di kaki Tuhan, supaya ketika kita datang, kita tidak membawa beban yang terus kita pikul. Sebab beban itulah yang akan menghalangi kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Saudaraku sekalian, orang yang membawa beban atau yang melakukan dosa, beban dosa dalam hidupnya, saya percaya dia tidak akan ada gairah berdoa. Karena ada beban dosanya. Dia tidak ada semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia tidak akan ada semangat dia untuk berdoa. Kalau ada dosa-dosa yang terus dibawa dalam hidupnya. Tapi kalau kita meletakkan beban dosa kita dan datang kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kelegaan, sukacita. Ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, akan ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Musa itu adalah terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kejadian itu berbicara tentang peristiwa yang terjadi, mulai dari penciptaan bahkan sampai kelahiran, sampai manusia diciptakan.
Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, itu merupakan kejadian kita. Dan apa yang kita alami di muka bumi ini, peristiwa-peristiwa yang sedang kita hadapi, dosa-dosa yang sedang kita lakukan, itu adalah kejadian. Setelah kejadian itu adalah keluaran. Kita harus keluar dari kejadian dosa yang sedang kita alami selama ini. Harus keluar dari kejadian itu. Keluar dari dosa itu. Supaya kita bisa menjadi imamat yang rajani. Kenapa banyak doa kita tidak didengar Tuhan? Karena kita masih hidup dalam kejadian dosa. Sehingga doa kita tidak dijawab Tuhan. Kita masih bergelimang dalam dosa. Kita harus keluar dari kejadian itu supaya kita bisa menjadi imam. Yang mengatur tata ibadah. Yang memuji dan menyembah Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Setelah itu ulangan. Bilangan. Setelah itu bilangan, saudaraku sekalian. Setelah kita menjadi imam, nama kita terbilang sebagai pemenang. Siapa-siapa yang terbilang menjadi pemenang akan dicatat ini. Pemenang. Apakah kita salah satu menjadi pemenang? Nama kita akan terbilang, terhitung. Dan setelah itu saudaraku sekalian, ulangan. Manusia boleh meninggal, tapi akan ada kehidupan yang diulang lagi. Itulah ulangan. Sebab itu kita harus keluar dari dosa, dari kejadian, supaya kita bisa menjadi imamat yang rajani. Memperkenankan hati Tuhan. Memuji dan mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi pemenang dalam pertandingan, kita harus senantiasa melatih diri. Itu yang kedua. Tadi dikatakan kita harus tanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita. Yang kedua, kita harus terbiasakan diri, membiasakan diri, melatih diri. Jadi olahragawan itu harus selalu berlatih terus. Senantiasa dia berlatih. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 dikatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Berarti harus ada fokus kita, tujuan kita. Harus ada tujuan kita, saudaraku sekalian. Jadi untuk mencapai tujuan itu, kita harus terus melatih diri. Latih terus. Biasakan dirimu. Latih beribadah, berdoa, saudaraku sekalian. Para olahragawan terus berlatih. Jadi mereka senantiasa diajarkan bagaimana latihan yang baik maupun juga teknik, strategi harus dilatih. Harus dilatih, saudaraku sekalian. Baik pola makan, pola tidur, terus dilatih. Jadi tidak kebanyakan makan dan tidak kebanyakan tidur. Tidak sembarangan makanan. Coba bayangkan, ketika kita atau ketika olahragawan makan sembarangan, ya, bakso lewat, bakso dimakan, ya, baku teh, capcay, puyung hai, semua dihajar. Dia sakit perut, dikit-dikit ke toilet, mau bertanding, kalah dia. Sebab itu kita pun sebagai orang percaya jangan sembarangan makan makanan yang tidak sehat. Banyak sekarang ini ajaran-ajaran yang tidak sehat. Sebab itu kita perlu tergembala supaya kita bisa ditanam dalam satu pengajaran yang benar dan bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Kita harus tergembala, Bapak Ibu. Menerima makanan yang sehat dari gembala kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna bagi segala hal. Jadi kalau latihan badani itu terbatas, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, saudara sekalian. Jadi yang kedua, supaya kita bisa memenangkan pertarungan itu adalah kita harus membiasakan diri berlatih.
Biasakan dirimu berdoa. Awalnya mungkin engkau tidak biasa berdoa, biasakan berdoa. Awalnya mungkin engkau tidak biasa baca Alkitab, biasakan. Latih terus, biasakan dirimu. Engkau tidak biasa memuji menyembah Tuhan, biasakan, latih. Engkau tidak biasa ibadah, datang, latih terus, biasakan dirimu beribadah. Sampai engkau mengalahkan kedaginganmu. Sehingga engkau memiliki semangat, sukacita yang luar biasa di dalam memuji dan mempermuliakan Tuhan. Jadi itu fokus kita. Fokus kita itu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa memenangkan pertandingan kita adalah kita harus berlomba atau bertanding dengan tekun. Bertanding dengan tekun. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kamu. Jadi kita harus berlomba dengan tekun. Ketekunan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Memang saudaraku sekalian, dalam pertandingan ini, kalau kita tidak tekun, kita tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Ketekunan itu sangat penting. Karena kemenangan itu tidak didapat seketika. Banyak orang yang menang. Awalnya dia mungkin pernah mengalami kegagalan. Tetapi dia terus bangkit. Dia terus bangkit dan berlatih. Mungkin dia pernah jatuh. Tapi dia terus bangkit dan berlatih dirinya dengan tekun. Itu yang dilakukan terus. Ketekunan itu sangat penting, saudaraku. Pertandingan kita ini adalah pertandingan iman. Dan kita akan diperhadapkan kepada Tuhan sebagai hakim, sebagai wasit yang akan menentukan, yaitu kemenangan kita, saudaraku sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertandingan ini adalah pertandingan iman. Dan pertandingan ini adalah pertandingan yang harus kita perjuangkan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita dipanggil untuk bertanding, pertandingan iman, untuk merebut hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu harus direbut, dicapai. Rasul Paulus berkata, dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 5 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejar kalau aku dapat juga menangkapnya. Dan ayat selanjutnya dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Jadi untuk menjadi pemenang, sesuatu yang menghalangi dia itu, yang membuat pikirannya itu tidak fokus, itu dilupakan, tanggalkan. Segala beban, dosa, sakit hati, tanggalkan dan tinggalkan, saudaraku sekalian. Selanjutnya untuk menjadi pemenang, kita harus memiliki satu keyakinan bahwa kita bisa memenangkan pertandingan itu. Kalau orang sedang bertanding, katakanlah orang sedang mengadakan suatu pertandingan tinju. Nah, dia harus ditanya, apakah engkau yakin engkau bisa kalahkan dia? Kalau dia belum yakin, dia tidak akan mau bertanding. Dia harus yakin dulu.
Bahkan keyakinannya itu harus dipertanyakan. Kalau engkau yakin, betul-betul engkau bisa memenangkan pertarungan itu, menurut keyakinanmu dalam ronde keberapa kau bisa kalahkan dia? Nah, orang yang yakin itu berkata, aku bisa kalahkan dia dalam ronde kedua. Bisa kalahkan dia. Itu dalam dunia pertandingan. Nah, demikian juga dalam dunia rohani, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak yakin, kita tidak akan bisa jadi pemenang. Yang penting bagi kita adalah satu keyakinan, bahwa Tuhan pasti akan menyertai setiap langkah kita. Keyakinan itu penting. Karena pertandingan ini banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan yang menghadang kita. Kita harus berfokus dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa menyertai, menolong setiap langkah kita. Sebab itu Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 68, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari ini. Dan bukan hanya padaku, tapi pada setiap orang yang merindukan kedatangan. Rasul Paulus dia yakin dalam pertandingannya dia akan mendapatkan mahkota kebenaran yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Kapanpun dia dijemput, dia akan mendapatkan mahkota kebenaran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hidup kita ini saya sudah sampaikan tadi adalah sebuah pertandingan. Kita tidak tahu garis finish kita sudah sejauh mana. Atau masih jauh, atau sudah dekat, kita tidak tahu. Dan Tuhanlah yang menentukan kemenangan itu. Apakah kita disebut pemenang yang memperoleh mahkota kehidupan, mahkota kebenaran? Apakah kita sebagai pemenang atau kita kalah, ditolak, dibuang karena kita kalah? Namun saya rindu kita sebagai orang percaya, kita lebih lagi sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan menjemput kita masuk dalam garis finish, kita disambut sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat meneguhkan kita sehingga terus kita berpengharapan kepada Tuhan. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku
Ini kami Tuhan Yesus. Hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami hari ini, sehingga kami terus berpengharapan kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Kepadamu kami datang Tuhan, jangkau hati dan pikiran kami. Roh Kudus lawat kami Tuhan. Roh Kudus Engkau senantiasa jagai lindungi kami, pelihara kami dari segala kuasa-kuasa si jahat, dari segala roh tipu muslihat iblis, dari segala serangan virus yang mematikan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau senantiasa pagari kami, bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Allah. Baik setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah mereka juga dikuatkan Tuhan. Mereka terus berpengharapan kepada Tuhan, berpegang terus kepada kebenaran firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami saat ini. Tuhan Kau melawat kami, memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih. Dimuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum kita akan akhiri ibadah kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Saleh-saleh Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini turun atasmu, atas keluargamu, atas anak cucumu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada saat ini. Biarlah Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, tetap naik dan bukan turun. Dijauhkan daripadamu segala sakit penyakit, sehingga malapetaka tidak menimpa engkau saat ini. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkati, menyertai, memelihara, menjaga dan melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang Maranatha untuk kali yang kedua. Dan kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita memuji Tuhan dengan pujian kita. Maranatha, Tuhan datang. Haleluya. Yesus hampir datang. Ini masanya kita bersedia.